Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 27 Desember 2021. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners dari Kalimantan Timur. Masa dari Remaung, Kutai Berjaya berdemo di depan kantor dinas PU Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada hari ini Senin 27 Desember 2021. Peserta aksi menggeruduk kantor dinas PU untuk memprotes pemerintah yang telah mengganti warna jembatan Kukar. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara, Restu Irawan pun akhirnya menemui massa. Dan detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Aris Joni, wartawan dari Tribun Kaltim yang kini sudah siap dengan laporan lengkapnya di sana. Halo rekan Aris. Halo rekan Dia. Rekan Aris, bisa Anda informasikan lebih detailnya, lebih jelasnya dari mana aksi atau massa yang melakukan aksi ini? Ya, hari ini tepat sekitar jam 10 pagi tadi, sejumlah atau ratusan warga Kutai yang tergabung paguyuban adat atau perkumpulan adat Remaung Kutai Berjaya melakukan aksi demonstrasi di beberapa titik terkait protes masyarakat adat terkait perubahan warna jembatan Kutai Kartanegara yang baru-baru ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, pada aksi kali ini sekitar 400-an masyarakat adat Kutai yang turun untuk melakukan aksi demo di beberapa titik seperti pertama tiba masa aksi berdemo di jembatan Kutai Kartanegara, kemudian bergeser ke kantor dinas PU untuk berdiskusi dengan para pejabat PU di sana, dan saat ini saya sedang berada di kantor Bupati Kutai Kartanegara karena masa aksi bergeser ke kantor Bupati Kutai Kartanegara. Betul deh ya. Aris, bergeser ke kantor Bupati ini, lalu bisa Anda informasikan bagaimana suasana saat ini di sana dan apa saja tadi tuntutan para aksi ini? Ya, saat ini para masa aksi masih berdiskusi dengan pejabat pemerintah di Pemkab Kukar, yakni ditemui oleh asisten 1 Setkap Kukar, yaitu Pak Taufik. Di situ masa aksi menyampaikan aspirasinya menuntut dikembalikannya lagi warna jembatan Kutai menjadi warna kuning yang merupakan warna khas masyarakat adat Kutai. Saat ini pemerintah kan melakukan perawatan jembatan dengan salah satu itemnya melakukan pengecatan jembatan, di mana pada saat melakukan pengecatan jembatan pemerintah merubah warna jembatan yang awalnya kuning menjadi merah. Di situ muncul protes dari masyarakat adat Kutai bahwasanya warna kuning merupakan warna khas masyarakat adat Kutai. Nah, itu yang dituntut oleh masyarakat. Tadi juga sempat berdiskusi di dinas PU dan musyawarah bahwasanya hal tuntutan masyarakat tersebut akan dipertimbangkan dan didiskusikan paling lambat pada keputusan pada Kamis mendatang. Begitu deh ya. Aris, tadi Kepala Bidang Bina Marga ya Dinas PU Kutai Kartanegara ini sudah menemui para massa aksi. Lalu apakah juga dijelaskan saat itu mengapa warna jembatan ini sempat diganti merah? Ya, dari penjelasan Kabid Bina Marga Dinas PU tadi, bahwasanya alasan merubah warna merah tersebut sebagai warna penanda keamanan, di mana hal tersebut merupakan penanda sebagai keamanan untuk kapal-kapal yang melalui lintas bawah jembatan. Jadi warna merah itu dianggap warna terang dan dapat menjadi penanda para nahkoda kapal yang lalu lalang di bawah jembatan, seperti itu. Ya. Baik, Tribuners, terkait aksi demonstrasi ini sudah rekan jurnalis kami sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Restu Irawan, berikut kami tampilkan selengkapnya. Keanekaragaman Indonesia, ayo kita gunakan. Saya pikir teman-teman yang menjunjung tinggi budaya Kutai pasti memahami kekeluargaan dan segala macamnya. Kami terbuka, Pak. Seperti itu yang dapat kami sampaikan. Insya Allah ke depan kalau kita diskusi mau hari ini, mau besok, ayo Pak. Gitu ya. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya kami sampaikan. Mohon maaf. Kita beralih ke Banten, Tribuners. 5 orang buruh diamankan aparat kepolisian Polda Banten buntut dari aksi buruh anarkis menerobos masuk dan menduduki kantor Gubernur Banten. Aksi dilakukan saat menyuarakan aspirasi kenaikan upah minimum kabupaten atau kota tahun 2022. Sebelumnya, aksi yang dilakukan buruh ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ahmad Tajudin, jurnalis Tribun Banten yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Tajudin. Halo rekan Dea dan Tribuners. Ya, rekan Tajudin, diketahui beberapa waktu lalu Gubernur Banten memang sudah melaporkan oknum buruh yang diketahui melakukan aksi anarkis tersebut. Lalu apakah benar kabar bahwa Polda Banten telah menahan oknum buruh tersebut? Berapa jumlah pastinya? Baik rekan Dea dan Tribuners dimanapun berada, perlu diketahui bahwa buntut dari aksi unjuk rasa yang dilakukan Serikat Buruh pada saat tanggal 22 Desember 2021 itu, di mana para buruh menerobos masuk ke ruangan Gubernur Banten, di mana atas aksi unjuk rasa tersebut kemudian Gubernur Banten melalui kuasa hukumnya melakukan pelaporan pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021. Kemudian pada hari Sabtu kemarin bahwa Polda Banten telah menangkap selama beberapa buruh, di mana buruh tersebut ada 5 buruh yang ditangkap pada hari Sabtu dan kemudian pada hari Minggu ditambah 1 buruh sehingga jumlah yang ditangkap oleh Polda Banten sebanyak 6 orang buruh, di mana 2 diantaranya seorang perempuan dan 4 diantaranya seorang laki-laki. Dea. Berarti ada buruh perempuan juga yang ikut ditangkap ya Tajudin. Lalu bagaimana penjelasan dari pihak Polda Banten sendiri terkait penahanan 5 buruh ini? Apakah mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka saat ini dan bagaimana untuk hukumannya? Baik, untuk jumlah buruh yang ditangkap saat ini sebanyak 6 orang, di mana yang sebelumnya 5 orang itu pada hari Sabtu dan pada hari Minggu kemudian Polda Banten menangkap kembali salah satu buruh dan jumlahnya sekarang ada 6 buruh, di mana para tersangka tersebut sekarang ditetapkan sebagai tersangka, di mana 2 diantaranya diberikan hukuman karena telah melanggar 207 pasal 207 KUHP, di mana ini sebanyak 4 orang dikenakan pasal 207 KUHP tentang secara sengaja di muka umum menghina sesuatu kekuasaan negara dan duduk di meja kerja gubernur, di mana ada 4 orang buruh yang terekam di video yang viral, di mana mereka melakukan aksi duduk dengan di kursi gubernur sehingga mereka diberikan hukuman sekitar 18 bulan penjara dan terhadap 4 tersangka, namun mereka tidak ditahan oleh Polda Banten. Sementara 2 lainnya dia diberikan hukuman dengan pasal 170 KUHP tentang bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang dengan ancaman minimal 5 tahun penjara dan 5 tahun 6 bulan penjara. Di mana jadi dari 6 tersangka ini Polda Banten tadi memberikan informasi bahwa dari 6 tersebut 2 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dengan hukuman pasal 170 KUHP, sedangkan yang 4 lainnya dengan pasal 207 KUHP. Dea. Ya, Tajudin, lalu bagaimana tanggapan dari Serikat Buruh terkait adanya 6 anggota mereka yang diamankan bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka ini? Baik, untuk tanggapan dari pihak buruh sendiri, di mana Tribun Banten coba menghubungi Ketua DPD SPN Provinsi Banten, di mana beliau menilai bahwa laporan yang dilayangkan Gubernur Banten ini merupakan tindakan yang tidak perlu, di mana dia mengungkapkan bahwa seharusnya Gubernur Banten mengintrospeksi diri bahwa ternyata ada salah antara komunikasi gubernur dengan rakyatnya,
di mana dari menurut Intan sendiri, dari Gubernur Banten menjabat sebagai Gubernur Banten, itu tidak pernah sekalipun buruh ditemui oleh Gubernur Banten, di mana pada aksi unjuk rasa yang dilakukan pada 22 Desember kemarin itu merupakan sebagai tindakan spontanitas para buruh melakukan penerobosan di ruang Gubernur Banten, di mana menurut Intan bahwa sebelumnya mereka dijanjikan untuk bertemu dengan para pejabat Provinsi Banten, namun dengan waktu yang ditentukan mereka belum ditemui oleh pejabat sehingga mereka menerobos masuk ke ruangan Gubernur Banten, Dea. Baik, rekan Tajudin dan Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara bersama Kabid Humas Polda Banten, AKBP Sinto Silitonga selengkapnya. Penyampaian permohonan maaf secara terbuka itu juga didengarkan oleh kuasa hukum dari Bapak Gubernur. Sebagai penyidik, tentu saja kami mengakomodir siapa yang dilayani dan apa yang menjadi keinginan dari pihak yang dilayani. Kata proporsional yang disampaikan oleh kuasa hukum akan kita tindak lanjuti dalam perkembangannya supaya restoratif justice ini bisa menjadi satu pilihan dalam penegakan hukum terhadap LP Bapak Gubernur. Pak, tadi kuasa hukum bilang penghasutannya juga harus ini Pak. Apa bakal ada tersangka baru Pak terkait penanggung jawab aksi pada saat itu, bakal ditetapin tersangka juga Pak? Ya, kami perlu informasikan di dalam LP 496 hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 memang ada satu unsur persangkaan yaitu pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Namun demikian, sesuai dengan alat bukti, progres masih berproses di penyidik. Penyidik akan menyimpulkan ada tidaknya tersangka dalam pasal 160 KUHP. Namun saat kita rilis hari ini, yang sudah menjadi fakta bagi penyidik adalah ada tersangka lain yang melakukan aksi dalam pasal 207 KUHP dan juga ada tersangka lain yang juga melakukan aksi pasal 170 KUHP, sekitar 6 orang. Maka dengan demikian kami menyarankan kepada para tersangka secara persuasif untuk datang ke penyidik dan memberikan informasi keterangan serta mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Jadi 2 tersangka merusak pintu Pak, yang empat lagi duduk di bangku. Ya, 4 tersangka dikenakan pasal 207 KUHP, yaitu melakukan penghinaan secara umum. Kemarin pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 saya setelah melakukan aksi, tapi jujur secara pribadi karena saya pada saat itu telah mengikuti mediasi di Dinas Tenaga Kerja, kemudian saya datang terlambat dan pada saat itu saya lihat posisi di lapangan masa aksi sudah lalu lalang dengan bebasnya masuk keluar di posisi ruangan Gubernur Banten. Saya secara pribadi, secara spontan mengikuti langkah saya sendiri, kemudian saya masuk dan duduk. Tetapi di situ terus terang saya tidak ada niat atau tidak ada etikat untuk menghina atau menghujat, melainkan hanya sebatas saya spontanitas saja duduk itu dengan tidak sadar bahwa itu kursinya Pak Gubernur. Walaupun rekan-rekan setelahnya itu bicara, apakah kamu tidak melihat di situ ada tulisan Gubernur? Dengan spontanitas saya tidak hiraukan tentang apa yang ada di situ. Saya hanya duduk mengikuti teman yang lain. Ada beberapa juga yang sebelum saya duduk itu terlebih mereka duduk di situ. Dan apabila soal itu saya dianggap menghina atau menghujat, saya secara pribadi mohon maaf kepada Bapak Gubernur karena saya sedikit pun tidak ada niatan untuk menghina apalagi menghujat. Saya sebatas Jembatan Wai Gebang di Provinsi Lampung nyaris putus seusai terendam air akibat hujan deras. Jembatan tersebut diketahui merupakan penghubung antara Kabupaten
Pesawaran dan Kota Bandar Lampung ataupun sebaliknya. Akibatnya kendaraan yang hendak melewatinya pun dialihkan ke jalur alternatif. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana, sudah bergabung bersama kami Bayu Saputra, jurnalis Tribun Lampung yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Bayu. Halo, selamat siang. Selamat siang Tribuners. Bayu. Ya, Ya. bagaimana bisa Anda gambarkan kondisi jembatan Way Gebang dari hasil pantauan terkini Anda di lokasi? Apa sebenarnya yang menjadi penyebab utama nyaris putusnya jembatan tersebut? Oke, rekan dia, bahwasannya jembatan putus ini ataupun yang menghubungkan antara Kabupaten Pesawaran dengan Bandar Lampung dikarenakan adanya tumpukan-tumpukan sampah yang ada di bawah jembatan tersebut, sehingga saat meluapnya air dan tidak terbendung lagi, sampah-sampah tersebut mengakibatkan jembatan amblas, begitu rekan Dea. Ya, lalu bagaimana dampak yang ditimbulkan dari nyaris putusnya jembatan ini dan juga kondisi lalu lintas di sana bagaimana? Dampak dari amblasnya jalan provinsi ini mengakibatkan masyarakat yang melintas di jalan tersebut tidak bisa sama sekali dan lumpuh total untuk jalan provinsi ini. Dan dapat dipastikan jembatan ini sudah berumur sehingga membutuhkan penanganan yang lebih lagi sehingga proses evakuasi untuk jembatan tersebut bisa berjalan. Ya, dari pantauan Anda, Bayu, dan juga informasi yang sudah Anda dapatkan, apakah sudah ada penanganan dari pihak terkait? Oke, berdasarkan informasi dari masyarakat dan tadi sudah diwawancara juga Bupati Pesawaran, Bapak Denny Ramadona, dan Bapak Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Bapak Febrizal Levi Sukmana, bahwasannya untuk sementara akan ditangani untuk jembatan darurat sehingga masyarakat yang menggunakan moda transportasi kendaraan bermotor bisa melintasi. Pada siang hari ini berdasarkan informasi dari Pak Febrizal bahwasannya sudah dan optimis bisa digunakan untuk masyarakat yang berlalu lalang. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait ambrolnya jembatan ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama pihak-pihak terkait. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Membuat jembatan alternatif dari pohon kelapa. Dari pohon kelapa nanti kita rangkai, jembatan darurat nanti kita fungsikan untuk kendaraan bermotor. Jadi kalau untuk mobil sementara ini dalam sehari 2 hari ini belum bisa kita fungsikan. Akan dipasang di jembatan itu ya Bang ya? Ya, nanti ketika nanti flat, ini alat berat sudah dari PUPR, informasi sudah mau nyampai untuk insya Allah lah secepatnya untuk jembatan ini bisa di flat. Jadi mobil yang donasi yang istilahnya yang mobil-mobil biasa udah bisa lewat. Tapi untuk sementara kita untuk menyelamatkan yang pengendara motor supaya bisa melewati yang dari Marga Pondok ke Bandar Lampung, baik Bandar Lampung ke Marga Pondok. Berdasarkan pengamatan dari kita sendiri, ada nggak Bang korban yang melintas tadi Bang? Alhamdulillah. Jadi kejadian semalam berdasarkan informasi saya dari aparatur saya tidak ada korban baik itu jiwa boro-boro, alhamdulillah. Demikian juga pun dengan kendaraan atau motor yang nyemplung, artinya nggak ada. Alhamdulillah tidak ada memakan korban jiwa maupun korban secara material. Karena memang kejadian begitu tengah malam tadi ketika memang posisinya masih sunyi. Ya. Jam berapa tuh kejadian Bang? Sekitar memang belum persis kapan kejadiannya, tapi memang tadi subuh sudah ada laporan bahwa memang tanah jembatan ini sudah terjadi seperti ini. Persisnya kita kurang tahu. Siap. Dan hasil dari cuaca yang buruk ini diantaranya berdampak di Desa Gebang. Ini terjadi jembatan longsor. Tadi malam kejadiannya yang berakibat lumpuh. Sangat lumpuh sekali, jangankan motor, mobil pun tidak bisa terlewati. Ini karena memang murni faktor dari cuaca yang begitu ekstrim. Untuk kerusakan jembatan? Parah hampir 90%. 90% ya? Tingkatan parah untuk jembatan itu hampir 90%, sama sekali total tidak bisa terpakaikan. Jadi memang perlu jembatan yang baru untuk
hujan besar tadi malam, terjadilah jembatan yang putus. Saat ini kita melakukan upaya penanganan bersama dengan stakeholder terkait dari jajaran TNI, dari dinas PU, bersama dengan pemerintah setempat, akses jalan ini karena ini akses jalan nasional sehingga tadi sudah dilakukan rapat terbatas bersama Bupati dan terkait. Saat ini kita melakukan pengalihan arus, baik yang dari Bandar Lampung menuju Padang Cermin ataupun dari Padang Cermin menuju Bandar Lampung. Ini sebagai upaya sementara. Ini kita sedang lakukan pembuatan jembatan darurat khususnya untuk roda 2 untuk dapat dilalui. Sedangkan untuk penanganan di jembatan ini nanti kita menunggu dari jalan nasional untuk pemasangan plat dan sebagainya. Dan kabarnya selain di masalah wilayah lain ini tentu dengan curah hujan yang cukup tinggi, ini imbauan kami khususnya warga yang bertempat tinggal di bantaran sungai ataupun di wilayah yang berpotensi banjir untuk bisa antisipasi dan diaktifkan kembali pengamanan swakarsa untuk memberikan peringatan kepada warga yang tinggal di sekitar. Pak Asoli, Pak Asoli, bisa ceritakan kejadian ini semalam kan kira-kira pukul jam 12 malam, banjir di sini ya seluruh kampung kena semuanya. Kita lihat di situ di jembatan banyak sampahnya, tidak bisa lewat air itu, jadi kedorong sama sampah, jadi ini jembatannya jebol. Kira-kira pukul 3 malam. 3 malam? Jam 3 jebolnya itu, karena jam 1 jam 2 masih utuh jembatan itu. Jadi jam 3 malam jebolnya. Pagi ya Pak ya? Pagi. 3 pagi ya? Pagi. Ada korban nggak Pak? Nggak ada korban. Dengan desa? Ya, desa ke Bang Induk. Bang Induk menuju desa Padang Cermin. Ya, Padang Cermin. Kita apa RT? RT siapa? Gopar. Gopar. Kita sama Rom. Berapa? Sana. Daerah apa? Lara. Terus Pondal apa pun macam. Banyak ya? Banyak. Kalau peristiwa kronologinya kayak mana Pak? Kejadiannya berapa Pak RT? Pas kalau awalnya sih bertahan dari jam 1. Jam 1. Nah, kemudian dia 4 tahun. Itu kita cek ya? Ya. Oke. Karena disaksikan lagi dari segini. Dapat kaki juga itu mulai. Mulai kami tahan untuk yang lewat. Ada kendaraan yang sempat melintas nggak saat mau ke RT? Nggak ada. Nggak ada korban namanya ya? Kami tahan untuk yang lewat nih. Oh begitu ada retakan Ya, akibat arus deras dan memang jembatan yang mungkin sudah berumur juga karena itu dari tahun 80 jembatannya 81. Kalau lalu saya langsung berkoordinasi dengan Provinsi Lampung, Pemda Provinsi melalui Kadis PU mewakili Pak Gubernur Pak Levi bahwa akan ada penanganan khusus terkait tentang jembatan ini. Yang pasti penanganan darurat akan dilakukan. Pemda Kabupaten Pesawaran dan Pemda Provinsi membagi tugas masing-masing. Pemda Pesawaran membuat jalur alternatif. Pemda Provinsi segera menangani badan jembatan yang runtuh tersebut yang akan digunakan pakai teknis jembatan darurat. Cross girder. Ini Pak, izin untuk penanganan normalisasi sungainya bagaimana? Ada nggak? Segera nanti ada Kadis Untuk ini Pak Kadis Bina Marga ini Kabupaten Sawaran. Normalisasi sudah. Ini adalah arus deras, dan lalu ada tumpukan sampah yang menumpuk di tengah-tengah jembatan sehingga arus air meluap dan meruntuhkan abutmen kanan kirinya seperti itu. Jadi kalau normalisasinya itu adalah sungainya sudah kita normalisasi, tapi ini karena memang arusnya cukup deras dan adanya material yang menumpuk sampah sehingga menyebabkan dorongan yang kuat bagi konstruksi bawah dari jembatan tersebut. Ini pakai penanganan darurat dulu. Kira-kira berapa ini Pak bisa digunakan itu? Kita akan segera koordinasi hari siang ini. Sudah dapat izin untuk pemindahan jembatan cross girder dari balai. Kita juga koordinasi sama balai. Insya Allah dalam hari 2 hari ini udah berdiri. Kalau untuk roda 2 sendiri kapan Pak? Roda 2 hari ini. Hari ini Pak ya? Allah dia pakai penanganan darurat yang sangat darurat lah. Untuk roda 4 sendiri atau 1-2 hari atau berapa hari Pak?
Ya sekitar 1-2 hari lah, 2 hari lah. Targetnya kita juga berusaha secepatnya. Oh, dari kabupaten fokus. 2 unit armada amfibi yang diberi nama KRI Teluk Weda 526 dan KRI Teluk Wondama 527 resmi bergabung di Komando Armada 3 Wilayah Timur. Nantinya 2 armada karya anak bangsa ini atau dari PT Bandar Abadi beroperasi di wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Dan kabar selengkapnya akan disampaikan wartawan Tribun Papua Barat. Ada Sahwan Asari Raharusun yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Sahwan. Halo rekan Dea, selamat sore. Selamat sore dan siang waktu Indonesia Barat. Baik, Sahwan, bisa Anda informasikan dan juga gambarkan bagaimana tadi prosesi penyambutan KRI Teluk Weda 526 dan juga KRI Teluk Wondama 527 ini di Dermaga Lantamai, Sorong. Iya, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa 2 unit armada berjenis amfibi telah sandar di Lantamal Sorong sendiri sejak kurang lebih pukul 8.30 tadi. Kedua kapal tersebut disambut jajaran KRI yang dimiliki oleh Koarmada 3 wilayah timur di Kota Sorong, dan perlu diketahui bahwa kedatangan kedua armada tempur tersebut di Lantamal Kota Sorong sendiri langsung dijemput oleh sejumlah masyarakat adat dengan tarian-tarian dan juga tarian penyambutan yang mana dilakukan prosesi injak piring untuk masyarakat ataupun untuk orang yang baru datang di tanah Papua dan mengabdi untuk tanah Papua sendiri, begitu dia. Ya, bisa Anda informasikan Sahwan kepada kami kedua unit KRI ini jenis apa dan juga nantinya di medan mana mereka beroperasi? Iya, perlu diketahui bahwa kedua unit KRI tersebut berjenis landing ship tank yang mana difokuskan untuk mengangkut armada-armada tank baik dari TNI AD dan juga dari marinir, tank milik marinir maksud saya, dan kedua armada KRI tersebut difokuskan untuk medan pertempuran dan juga mengangkut sejumlah armada termasuk helikopter, begitu. Dea. Iya, lalu berapa nanti kapasitas dan juga jumlah muatan dari kapal ini, Sahwan? Lalu juga untuk anak buah kapal dari keduanya ini nanti rencananya diambil dari mana saja? Iya, luar biasa karya anak bangsa ini. Kedua KRI ini adalah dia berkapasitas tonase kapal sekitar 2.300 ton dan rencananya untuk muatan sendiri dia bisa menampung sekitar 367 personil di luar ABK yang ditempatkan di dalam kapal. Dan perlu diketahui bahwa menurut informasi yang saya dapat, KRI ini dia dengan panjang sekitar 117 meter dan juga lebar sekitar 16,4 meter. Tentu kedua armada ini dia seluas lapangan bola, begitu. Ya. Ya, berapa total KRI berarti dengan bergabungnya dua maksud kami armada amfibi baru ini di Koarmada 3? Berapa totalnya saat ini yang bergabung? Lalu bisa Anda informasikan juga terkait sejarah dan latar belakang dari nama dua KRI baru ini? Iya, dengan begitu, dengan hadirnya dua armada ini yang mana akan bergabung di Koarmada 3? Ya, Koarmada 3 khususnya amfibi, kapal-kapal amfibi, dan dengan begitu
sudah bertambah sekitar 14 unit kapal di Koarmada 3 yang mana akan beroperasi di wilayah Laut Arafuru di Maluku, dan juga ada beberapa yang akan beroperasi juga di Papua dan juga Maluku Utara dan Papua Barat. Perlu diketahui bahwa sejarah penamaan dua kapal ini adalah untuk kapal KRI Teluk Weda sendiri, namanya diambil dari salah satu pulau yang mana pulau tersebut berada di wilayah Maluku Utara. Pulau tersebut memiliki kekayaan alam bahari yang menyimpan banyak sekali aneka ragam ikan dan juga biota-biota laut begitu. Sehingga dengan begitu ada nama pulau tersebut diberikan kepada KRI Teluk Weda 526. Sementara KRI Teluk Wondama sendiri, nama Teluk Wondama ini adalah sebuah pulau yang ada di Papua Barat, yang mana dia memiliki kekayaan alam bahari pun yang sama seperti di Maluku Utara, namun Teluk Wondama ini adalah salah satu pintu Taman Nasional Teluk Cendrawasih begitu, sehingga kedua kapal ini diberi nama kapal Teluk Weda dan juga kapal Teluk Wondama begitu ya. Baik, Safwan dan Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan yang sudah didapatkan rekan jurnalis kami dari Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfan Syah selengkapnya. Hadirannya hari ini rekan-rekan, seperti kita sudah ketahui dan kita saksikan bersama tadi, bahwa kita sudah hari ini melaksanakan penyambutan. Ada 2 KRI buatan dalam negeri, buatan anak bangsa dari Batam yang sudah datang ke Sorong hari ini. Kedua KRI ini adalah KRI Teluk Weda 526 dan Teluk Wondama 527 yang akan bergabung di Satfip, Satuan Kapal Amfibi Koarmada 3. Kedua kapal ini adalah kapal tipe landing ship tank, kapal pengangkut tank. Bisa mengangkut tank Leopard TNI Angkatan Darat, bisa juga mengangkut tank miliknya marinir, tank yang untuk pasukan pendarat marinir. Kemudian kapal ini memiliki panjang 117, jadi bisa kita bayangkan hampir mirip-mirip dengan kapal dengan lapangan sepak bola lah, lebih panjang sedikit. Lebarnya 16,4 ya, 16,4 meter lebarnya, dengan tonase sekitar 2.300 ton tonase kapal. Kemudian bisa membawa sekitar 367 pasukan ya. Ini selain dari anggota KRI-nya sendiri. Jadi selain dari anggota ada 367 pasukan yang bisa kita angkut dengan fasilitas tempat tidurnya yang tersedia, baik tempat tidur, makan, dan keperluan lainnya, kamar mandi, WC, semua kita bisa angkut. Selain tugas tempur, ini juga bisa kita gunakan untuk kegiatan non tempur lainnya. Bisa kita untuk membawa bantuan, kegiatan sosial lainnya, bakti sosial, mungkin membantu pemerintah untuk menggeser mungkin logistik. Informasi berikutnya masih dari Papua. Memasuki penghujung tahun 2021, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 5 Jayapura mengimbau masyarakat untuk mewaspadai fenomena La Nina. Hal ini disampaikan Kepala Stasiun Klimatologi BBMKG Wilayah 5 Jayapura, Doni Kristianto. Disampaikannya pula fenomena La Nina ini saat ini sudah terjadi di wilayah Papua, khususnya Kota Jayapura. Selengkapnya akan disampaikan Aldi Bimantara, jurnalis Tribun Papua yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Aldi. Ya, halo Dea dan juga Tribuners. Memang benar sekali dilaporkan dari Jayapura, Papua. Ini informasi
peringatan dari Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 5 Jayapura, di mana ini pihak BBMKG Wilayah 5 Jayapura mengimbau masyarakat Papua, khususnya yang ada di kota Jayapura, untuk mewaspadai fenomena La Nina memasuki penghujung akhir tahun 2021 menuju ke 2022. Dea dan juga Tribuners, saat saya berikan bahwa fenomena La Nina ini memang merupakan suatu fenomena yang biasanya terjadi di kawasan Samudra Pasifik dan pada umumnya di wilayah Indonesia, begitu memasuki periode Desember menuju ke Maret atau April 2022. Dan memang dalam antisipasi, sebagai bentuk antisipasi, dirinya juga pihaknya dari BBMKG Wilayah 5 Jayapura sudah mengeluarkan warning atau peringatan dini mengenai terkait upaya mitigasi pencegahan terjadinya apabila terjadinya potensi bencana yang ditimbulkan dari fenomena La Nina ini, khususnya di wilayah kota Jayapura, Papua. Dea. Ya, Aldi, terkait imbauan dari BMKG ini bisa Anda jelaskan lebih detailnya untuk saat ini bagaimana kondisi cuaca di kota Jayapura dan juga bagaimana fenomena La Nina yang terjadi di sana? Ya, baik Dea dan juga Tribuners, memang berdasarkan wawancara saya bersama dengan Kepala Meteorologi, maksud kami Kepala Stasiun Klimatologi BBMKG Wilayah 5 Jayapura, Doni Kristianto, dirinya memang menyebutkan bahwa menghimbau kembali kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah pesisir Papua untuk mewaspadai terkait dengan adanya fenomena La Nina, di mana ini merupakan salah satu fenomena yang biasanya terjadi di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Pasifik ataupun wilayah timur Indonesia termasuk Papua. Karena ini memang mengingat laju ataupun pendinginan udara yang memang dari Samudra Pasifik berhembus ke wilayah dataran Indonesia termasuk Papua, begitu sehingga memang suhu permukaan laut meninggi sehingga timbul peningkatan intensitas curah hujan, dan dari peningkatan aktivitas curah hujan ini nantinya bisa berpotensi untuk menimbulkan bencana-bencana lainnya sebagai multiplier efek seperti bencana banjir, longsor, dan juga mungkin pohon tumbang seperti itu. Dan memang ini pihak dari BBMKG sendiri sudah menghimbau untuk mewaspadai beberapa titik-titik lokasi termasuk daerah pesisir dan juga daerah potensi longsor khususnya yang ada di kota Jayapura. Dea. Ya, bisa Anda jelaskan lebih detailnya, Aldi, terkait imbauan dari BBMKG sendiri dan bagaimana atau sudah adakah langkah-langkah saat ini dari daerah-daerah khusus yang menjadi atensi BBMKG terkait fenomena La Nina? Baik Dea, memang tepat sekali, memang himbauan khusus dari Kepala Stasiun Klimatologi BBMKG Wilayah 5 Jayapura, Doni Kristianto di Jayapura yang pada saat ini kami temui, memang dirinya atau pihaknya menghimbau bahwa khususnya bagi para masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di kawasan pesisir Jayapura dan juga Serui, kemudian Biak, ini untuk selalu mewaspadai fenomena La Nina karena memang adanya aktivitas peningkatan gelombang laut, begitu sehingga agak sulit memprediksikannya, namun memang pihaknya terus menghimbau dan memberikan sosialisasi kepada nelayan sebagai salah satu profesi yang cukup rentan begitu terkait dengan fenomena La Nina ini mengenai aktivitas gelombang laut. Dirinya juga menghimbau bagi masyarakat untuk bisa mengecek atau memeriksa secara rutin di situs BBMKG Wilayah 5 Jayapura terkait aktivitas curah hujan, aktivitas gelombang laut ataupun permukaan laut bagi para nelayan yang ingin melaut di penghujung tahun ini. Dea. Baik, terima kasih rekan Aldi. Dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama Kepala Stasiun Klimatologi BBMKG Wilayah 5 Jayapura, Doni Kristianto, selengkapnya. La Nina itu proses mendinginnya suhu muka laut di Samudra Pasifik, di mana diakibatkan mendingnya suhu muka laut di Samudra Pasifik menyebabkan penguapan yang harusnya terjadi di sana sampai pembentukan awan itu tertarik. Jadi penguapan sampai pembentukan awannya akan lebih masif di samudra atau di wilayah Indonesia ini. Nah, akibat penguapan dan pembentukan awannya lebih masif di Indonesia mengakibatkan curah hujan di Indonesia meningkat di atas normal. Dan ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dari tengah sampai ke timur terutama. Terus kalau dampaknya untuk Papua sendiri bagaimana? Dampaknya untuk Papua, kalau dari kajian-kajian kami sampai terakhir, peningkatan curah hujan di Papua terjadi memang secara langsung tidak terlalu signifikan, antara sekitar 10% sampai 40% di beberapa tempat di wilayah Papua.
Contoh untuk peningkatan curah hujan paling tinggi itu biasanya terjadi di Pegunungan Tengah dan di daerah Biak. Terus dan kalau di Jayapura memang terjadi peningkatan hanya sekitar 10, 15 sampai 20%. Kalau di Pegunungan Tengah dan Biak itu bisa sampai 40%. Dan hal ini kalau dari pantauan kami, pendinginan suhu di muka laut Pasifik sana itu sudah terjadi sekitar awal November dan diperkirakan akan berakhir nanti sampai bulan 4 2022. Jadi kebetulan bertepatan dengan musim hujan 2021-2022 ini. Tribuners, kami masih akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Seusai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya dari Aceh. Seorang warga desa Kuala Tuha, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya terluka parah seusai mengalami penganiayaan. Korban dianiaya menggunakan senjata tajam di sebuah rumah di Kuala Baro, Nagan Raya saat berselisih paham dengan pelaku. Saat ini pelaku dikabarkan sudah ditangkap aparat Polres Nagan Raya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Detail informasinya akan disampaikan oleh jurnalis Rambi News. Ada rekan Rizwan di sana. Halo rekan Rizwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, Ya, rekan Rizwan, ya siap ya. bisa Anda Baik, informasikan bagaimana kondisi terkini korban saat ini setelah peristiwa penganiayaan itu? Baik, seorang warga Kabupaten Nagan Raya, Rahmat Mulyadi menjadi korban senjata tajam jenis parang ditebas oleh Adi Saputra, yaitu tak lain adalah temannya. Jadi pada suatu malam minggu dini hari, korban ke rumah pelaku sehingga terjadilah selisih paham antara pelaku dan korban. Jadi korban mengalami luka bagian lengan kiri, yaitu nyaris putus, kemudian juga bagian bahu kiri. Saat ini korban sudah dibawa ke rumah sakit dan masih dalam perawatan medis tim Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya. Iya deh ya. Apa motif sehingga terjadi kasus pembacokan tersebut? Bisa Anda informasikan? Baik deh. Untuk pelaku saat ini sudah ditangkap oleh Polres Nagan Raya setelah beberapa jam dilaporkan oleh keluarga korban. Jadi untuk motif sendiri saat ini masih dalam proses penyidikan pihak kepolisian. Karena keduanya adalah teman, sehingga terjadi selisih paham sehingga berujung kepada penebasan maupun pembacokan ke bagian tangan korban, yaitu warga Kabupaten Nagan Raya. Iya deh ya. Rekan Rizwan, berdasarkan informasi yang Anda dapat, apakah saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan apakah sudah ada pasal dan juga hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku ini? Iya deh. Untuk tersangka saat ini, baik untuk pelaku saat ini sudah ditangkap dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku sendiri dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Saat ini juga korban masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemberkasan berita acara pemeriksaan DAP. Iya deh ya. Baik, Tribuners, rekan Rizwan juga sudah melakukan wawancara bersama korban Rahmat Mulyadi. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya. Apa harapan? Apa harapan abang sendiri? Apakah diproses atau tidak? Nggak betulan ini hukum. Menyerah polisi ya? Hukum. Bang, untuk kronologinya bang seperti apa bang? Abang datang ke rumah korban. Datang ke rumah korban, bisa jelaskan? Iya, cuma nunjuk bang lagi. Bentrok antar remaja pecah di Jalan Abioso, Desa Saintis, Kecamatan Perjut Seituan, Sumatera Utara pada Minggu 26 Desember kemarin. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dinyatakan tewas seusai ditembak menggunakan airsoft gun. Isak tangis keluarga korban tawuran Saintis riuh di sekitar ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara. Untuk mengetahui lebih detail terkait aksi bentrok ini, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Medan, Arjuna Bakare yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Arjuna. Baik rekan Dea, selamat siang rekan Dea. Selamat siang, bagaimana bisa Anda informasikan kronologis terjadinya tawuran kelompok remaja ini? Baik rekan Dea, kondisi saat ini di lokasi kejadian di Jalan Abioso di Zona 14 di Desa Saintis sudah berlangsung kondusif pasca tawuran yang terjadi pada Sabtu malam hingga Minggu
dini hari. Seperti yang informasi yang kami terima berdasarkan dari keluarga saksi mata bernama Anita, awalnya kejadian tersebut dimulai dari adanya sekelompok remaja yang melakukan berkendara secara bolak-balik dengan mengendarai sepeda motor dengan cara menggeber-geber di sepanjang jalan. Nah, di sini pelaku tawuran juga menurut Anita membawa senjata tajam berupa golok, parang, tombak, bahkan panah. Termasuk membawa kembang api berukuran besar yang ditembakkan ke arah lawan seperti itu. Tawuran juga berlangsung sejak Sabtu yang berakhir pada Minggu sekitar pukul 8. Pada pukul 8 kemarin pagi masih ada juga sekelompok orang yang membawa senjata tajam seperti pedang ke lokasi tersebut, rekan Dea. Di atas kejadian tersebut, seperti apa keterangan dari yang berhasil Anda peroleh dari keluarga korban? Baik, rekan Dea. Atas kejadian tersebut, seorang warga yang juga terlibat ikut tawuran bernama Najib, berusia 19 tahun, warga Jalan Purworejo Gang Sederek, Desa Cintarsiat di Persisituan, tewas. Keluarga korban yang kami temui di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumut kemarin petang, ibunya bernama Rifah Harap belum memungkinkan untuk kami wawancara karena masih dalam rundung duka serta masih sibuk dengan mengurus jenazah anaknya. Namun sedikit perbincangan kami dengan ibu korban bahwa anaknya disebut tewas karena memang tembak di bagian dada sebelah kanan. Menurut Pasari, anaknya merupakan anak yang baik dan belum diketahui apa penyebab pastinya kematian karena memang dia tidak melihat, namun diyakini karena memang terlibat tawuran tersebut. Kan dia? Arjuna, dari informasi yang Anda dapatkan sebelumnya, apakah sudah pernah terjadi insiden bentrok serupa seperti ini? Dan sejauh ini juga bagaimana dan langkah apa yang diambil oleh kepolisian setempat atas kejadian ini? Baik, rekan Dea, aksi bentrok ini sebelumnya juga bukan kali ini yang pertama terjadi di Desa Sentit. Berdasarkan keterangan dari kepala desa tersebut bernama Asmawito, sebenarnya bentrok ini dilakukan secara curi-curi di mana pada saat petugas ronda dalam keadaan libur tanggung-tanggung seperti minggu yang terjadi kemarin. Pelaku membawa senjata tajam bahkan sempat ingin hampir melukai kepala desa yang saat itu hendak meredam terjadinya tawuran. Dan tawuran bisa terhenti setelah personel Brimob Polda Sumut diturunkan untuk membubarkan massa. Dan langkah sejauh ini yang diambil dari kepolisian. Sejauh ini polisi Polsek Persisituan telah mengumpulkan beberapa saksi dan telah menangkap 3 orang tersangka yang akan dirilis di Polrestabes Medan pukul 2 siang ini. Adapun motifnya juga masih sedang didalami dan disampaikan pada rilis yang akan dilangsungkan pukul 2 siang nanti. Namun dibenarkan bahwa korban tewas karena ditembak dalam aksi tawuran tersebut. Bukan dia? Baik, Arjuna. Dan Tribuners berikut akan kami tampilkan keterangan dari sejumlah saksi mata dan juga kepolisian terkait seituan selengkapnya. Kelompok-kelompok remaja ya kan? Oh, remaja. Terafiliasi OKP kan? Enggak terafiliasi OKP enggak. Itu kan ada kelompok-kelompok remaja, ada yang menamakan dirinya Neleng, ya kan? Segala macam lah. Seperti yang SS ada segala macam seperti itu kan gitu. Jadi kan mereka itu sering sih tawuran seperti itu kan. Dan biasa itu mereka kan pagi ya, menjelang pagi. Selama ini sih sudah ada sebulan sudah aman. Cuman kemarin itu terjadi lagi, ya kan? Ya artinya kita sendiri pun tidak tahu persis bagaimana ininya ya. Memang kita di situ dengan beberapa kepala dusun, karena itu kan habis sholat subuh ya kan. Nah,
Jadi tentang kejadian penembakan itu pun kita nggak ini kali gitu, nggak tahu persis lah itu, karena pada saat kita di situ tidak ada korban yang terjatuh, itu tidak ada kan gitu. Kita tahunya dengan kabar bahwasanya ada korban itu setelah di rumah sakit. Ya ada di telepon bahwasanya ada dari kejadian tawuran itu ada yang inilah, ada yang jadi korban meninggal kan gitu. Untuk selanjutnya kita berkoordinasi lah dengan polsek ya kan. Jadi polsek sudah turun, sudah menangani masalah ini kan gitu kan. Ya kita nggak berani juga komen yang ini kan, karena kita sendiri pun hanya sekedar tahu begitu gitu. Karena kebetulan korban itu juga kan warga desa sebelah, jadi kita tidak bisa mengidentifikasi lebih ini ya, lebih detail lah kan gitu kan. Karena waktu dibawa pun juga kita tidak tahu kan gitu. Kita hanya di situ berusaha membubarkan saja, dan pada saat kita membubarkan tidak ada itu yang terluka atau segala macam, itu tidak nampak di situ. Nah gitu. TKP-nya di depan ini Pak? Ya. Tombak, bawa celurit, bawa bambu lah, peralatan orang itu lah, banyak, senjata api ada juga. Senjata api ada juga? Terus bawa kembang api yang besar itu ada juga. Banyak lah. Tuh? Pisau. Kelewang? Banyak. Tadi pun bawa kemari juga. Jam berapa tadi Kak ada itu? Pagi, jam 8. Jam 8 masih bawa parang kemarin? Bawa ini tombak panjang-panjang. Oh. Samurai. Semur ya. Terus yang kabarnya memang ada mati gak? Ada mati tuh? Pertama dibawa ke rumah sakit Joko, nggak sanggup mungkin kan. Bawa ke sana rumah sakit Haji, gue sampai di perjalanan ini. Meninggal di perjalanan tadi malam. Tadi pagi. Tadi pagi meninggal. Jam 8. Orang mana yang meninggal Kak? Orang Cintarak. Namanya tahu Kak? Kalau nggak salah Eko gitu. Oh. Tapi kayak anak-anak lajang gitu ya? Iya, anak-anak lajang panggung. Mulai jam berapa tadi malam Kak? Iya, yang satu meninggal, yang satu masih kritis. Oh. Ambar hilang, piring hilang. Nah biasanya orang ini ribut gara-gara apa Kak? Adu-adu gengsi lah, gara-gara apa-apa. Nanti sini gebar-gebar kereta, mancing-mancing, ada kepancing, ya udah datang. Kan nggak jauh-jauh juga ya, masih sekampung ya. Iya, sekampung yang mana, anak SMP. Tadi yang kedua ditangkap anak SMP 1. Ya udahlah, masih polos-polosnya kan, ditanyain segini-gini. Ini Pak rumahnya di sini. Udah setelah ketangkap capek. Kena semua. Terima kasih. Jadi pada hari ini dapat saya sampaikan bahwasanya tadi pagi sekitar jam 5.30 atau jam 6 terjadi bentrokan antar geng motor. Jadi akibat kejadian tersebut ada salah satu korban yang meninggal dunia. Sampai saat ini korban sudah kami berikan kepada keluarga setelah dilakukan otopsi. Kemudian terkait dengan pelaku, sudah ada satu nama yang muncul pelaku utama, inisial M, dan tidak menutup kemungkinan ada beberapa pelaku yang ikut serta dalam melakukan aksi tersebut. Jadi kami dari Kepolisian Polsek Perbusetuan di backup dengan Polres dan Polda berusaha akan terus mengungkap pelaku tersebut dengan cepat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kami mohon doanya agar bisa kami ungkap pelaku utamanya. Bang, sejauh ini dugaan sementara apa yang memicu bentrokan itu? Untuk dugaan kami belum bisa pastikan karena kami masih dalami. Keterangan ini masih terus kami cari informasi terkait dengan saksi-saksi yang berada di TKP. Bang, pasca kejadian udah berapa korban Bang? Untuk saat ini yang meninggal itu 1 orang, tapi ada juga beberapa korban lain. Kurang lebih ada 5 orang yang terluka akibat peristiwa tersebut. Apa aja barang bukti Nar? Barang bukti yang sudah kami amankan dari rumah salah satu tersangka berupa busur panah. Habis itu ada juga pedang dan samurai. Berarti artinya kami menduga bahwasannya tersangka, salah satu tersangka kami sudah ketahui identitasnya. Makanya kami mendatangi rumah tersangka. Tapi ketika kami tiba di rumah tersangka, kami tidak menemukan tersangka, tapi kami menemukan barang bukti yang sering digunakan tersangka untuk melakukan aksinya, tawuran. Luka-luka kenapa? Jadi dari hasil visum luar sementara, jadi korban terkena luka di bagian dada sebelah kiri
akibat tembakan shotgun. Tapi untuk hasil jelasnya kami masih menunggu hasil dari otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara. Kasus pembunuhan terjadi di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Singkil 1, Kota Manado, Sulawesi Utara pada Jumat 24 Desember lalu. Saat ini pelaku dikabarkan sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Informasi yang didapat, aksi pelaku ternyata hanya dilatar belakangi persoalan sepele. Dan kabar selengkapnya dan juga update terkini kasus ini akan disampaikan Fistel Mukuan, jurnalis Tribun Manado yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Fistel. Halo rekan Dea, selamat siang. Selamat siang Fistel, bisa Anda informasikan untuk pantauan di lokasi kejadian saat ini dan juga bagaimana perkembangan kasusnya? Ya, makasih rekan Dea. Dari hasil pantauan kami di lokasi kejadian, memang di sini saat kami tiba di lokasi sudah dikerumuni oleh banyak warga. Tapi untuk korban dan pelaku sudah tidak ada di lokasi kejadian saat kami ke lokasi kejadian. Namun untuk lokasi kejadian yaitu di Barber masih banyak darah yang berceceran di lantai sehingga tidak ada orang yang berani masuk, tapi ada salah satu bapak yang memberanikan diri karena itu adalah tempat kerja dari pemilik Barber ini, sehingga ia memberanikan diri untuk menyiram darah yang sudah berceceran di lantai. Dan informasi yang kami dapatkan hanya 1 kali tusukan yang membuat korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan ternyata untuk korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Kota Manado. Dan untuk pelaku sudah langsung diamankan oleh Polsek Tuminting dan sudah diamankan di Polresta Manado. Demikian. Ya, Fistel, bisa Anda informasikan apa yang dikatakan oleh orang tua dari pemilik Barber di lokasi kejadian ini? Ya, ketika kami temui di lokasi kejadian, orang tua dari pemilik Barber sampaikan menurut saksi menyampaikan kepada dirinya bahwa saat itu korban sedang duduk mengantri untuk melakukan potong rambut. Tiba-tiba datanglah ini pelaku dan menyenggol kaki dari korban yang sedang duduk mengantri. Namun pelaku meminta maaf dan korban tidak menerima maaf dari pelaku dan terjadi saling adu mulut sehingga pelaku menusuk korban di bagian dada kiri dan langsung kabur. Begitu pengakuan dari pemilik Barber, ayah dari pemilik Barber. Ya, pelaku aksi ini sudah diamankan ya, Fistel. Lalu bagaimana pengakuannya atas insiden itu? Ketika kami temui di Reskrim Polresta Kota Manado, pelaku mengakui saat itu memang dia masuk ke Barber dan menyenggol kaki dari korban. Lalu dia meminta maaf kepada pelaku dan dia duduk di tempat duduk yang sudah disediakan oleh pemilik Barber. Tetapi tidak diterima dan dia meminta maaf, tapi tidak diterima oleh korban. Tidak berselang beberapa menit, korban kembali lagi ke pelaku dan tidak menerima apa yang dilakukan pelaku. Lalu pelaku mengaku kedua kalinya meminta maaf, tapi korban tidak menerima. Nah, karena melihat korban tidak menerima, pelaku langsung memanggil ini korban untuk berkelahi di luar. Nah, lalu pelaku langsung berdiri dan ingin keluar. Sebelum keluar, pelaku mengaku sempat terpikir jangan sampai saya dipukul dari belakang. Lalu dia langsung berbalik, sabut pisau dan menusuk dada sebelah kiri korban dan langsung kabur. Begitu rekan Dea. Dari pihak kepolisian sendiri, dalam hal ini Polresta Manado, seperti apa keterangannya dan apakah pelaku ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, Fistel? Ya, pelaku dari Kasat Reskrim Polresta Manado menyampaikan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dari pengakuan dari hasil lidik mereka tidak ada namanya perminta maafan. Memang setelah masuk terjadi senggolan
dan langsung terjadi adu mulut. Saat terjadi adu mulut, pelaku langsung menikam dada sebelah kiri korban dan dinyatakan meninggal dunia. Tapi dari hasil pantauan kami dari Facebook kedua baik pelaku dan korban ini, diketahui mereka ada bisa berkenalan, saling kenal, bukan karena tidak mengenal, tapi mereka ini adalah saling mengenal karena mereka tinggal di kelurahan yang berbatasan. Jadi mereka adalah warga yang saling mengenal. Tapi untuk kejadian ini, sebagaimana informasi yang kami dapatkan, hanya berawal dari senggolan kaki. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait hal ini rekan Fisdan sudah melakukan wawancara bersama orang tua pemilik barber, ada Hidayat. Berikut liputan lengkapnya. Informasi awal itu dari saksi. Saksi ya, saksi sampaikan gimana? Saksi sampaikan waktu dia yang tersangka ini masuk ke dalam barber, menyenggol yang si korban. Oh, korban so di dalam ya? Korban so di dalam. Baru tersangka masuk. Menyenggolnya bagaimana? Ya, senggol mungkin di kaki. Kaki saat duduk ya? Iya, lalu? Lalu kaki ini ke tangan saksi. Iya. Nah, jadi dia jenggol, dia minta maaf kepada korban. Iya. Dia salah. Ini saksi yang bilang. Iya. Lalu mungkin si korban ini senang ke apa? Iya. Korban berdiri. Dan merasa tidak senang, jadi dia perlawanan atau kemana dia reaksi dia bilang, oh mana mengaku dia sumabu begini. Iya. Korbannya bersuara begitu. Ini saya dengar. Iya, saksi, keterangan saksi. Iya. Jadi setelah mulai cekcok ya, lalu terjadi kejadian ini. Oke, kira-kira dua-dua itu pelaku dan korban itu orang mana? Warga mana? Kalau dengar pelaku memang orang sini, Selulang. Kalau korban? Korban dengar orang Bailang. Info awal ya, orang Bailang. Oke. Tapi laki-laki dua-dua ya? Laki-laki dua-dua. Ini boleh beberapa jam yang lalu? Kira-kira jam 12 ya? Jam 12. Iya. Oke, ini di lebih tepatnya Jalan Hasanuddin. Jalan apa? Hasanuddin Singkil ya, Kelurahan Singkil, Kecamatan Singkil. Kita bergeser ke Sulawesi Barat, Tribuners. Seorang warga di Desa Kalepu, Kecamatan Tombo, Kabupaten Mamuju dikabarkan hanyut di Sungai Sampaga. Hal tersebut dibenarkan warga Desa Kalepu, Ansari. Peristiwa ini diketahui seusai warga curiga rumah korban kosong. Namun kendaraannya ada di rumah dan menemukan pakaian diduga milik korban di dekat sungai tersebut. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Abdul Rahman, reporter Tribun Sulbar yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Rahman. Halo rekan Rahman. Halo dia di studio. Baik, rekan Rahman, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan bisa Anda laporkan bagaimana untuk kejadian penyebab warga ini diduga hanyut di sungai? Ya, baik dia dan Tribuners dimanapun Anda berada, saya akan laporkan terkait peristiwa yang terjadi di Desa Kalepu, Kecamatan Tombo, Kabupaten Mamuju, di mana kejadian ini terjadi sejak Sabtu kemarin, 25 Desember tepatnya, di mana salah satu warga di Desa Kalepu ini saat hendak mencuci pakaian di sungai sekitar pukul 12.30 seorang warga atas nama Muksid ini hendak ke sungai melakukan ingin mencuci pakaian. Namun setelah beberapa jam salah satu keluarga mencari ke rumah korban ini, itu ternyata tidak ada. Kemudian warga pun curiga dengan keberadaan korban karena tidak sempat kembali ke rumah, sehingga kemudian melakukan pencarian pakaian
dan ditemukan cucian pakaiannya, kemudian bekas tangan korban tersebut. Seperti itu dia. Lalu sekira pukul berapa warga tersebut dinyatakan hilang? Jadi yang dinyatakan hilang ini sekitar pukul 14.00 setelah dilakukan pencarian, karena warga sudah mulai curiga karena si korban ini meninggalkan pakaian cuciannya dan bekas tangan di sungai tersebut, dan bahkan warga juga mencurigai korban ini diterkam oleh buaya. Warga menduga seperti itu dia. Ya, Rahman, lalu sudah berapa hari berarti Basarnas melakukan pencarian terhadap korban ini? Dan juga apakah saat ini sudah ditemukan? Jadi hingga saat ini dari informasi yang kami himpun di lapangan bahwa Basarnas masih melakukan pencarian hingga hari ini. Proses pencariannya itu proses pencarian sudah 3 hari, dan informasi yang kami dapatkan proses pencariannya itu dilakukan selama 7 hari. Seperti itu dia. Dan dari informasi tambahan juga, profesi seorang korban ini adalah seorang perias pengantin. Seperti itu dia. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil keterangan yang sudah didapatkan rekan jurnalis kami dari Kepala Operasi Basarnas Mamuju, Fatur Rahman, selengkapnya. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 25 Desember tahun 2021, di mana kami dari Basarnas Mamuju menerima informasi dari Indo UP, Kepala Desa Kalepu, menyatakan bahwa satu orang atas nama Muhsin, umur 45 tahun, pria, itu diduga terjatuh ke dalam sungai Karama pada pukul kurang lebih 12.00. Nah, pada saat kami menerima informasi musibah pada pukul 15.00 kami menindaklanjuti dengan mempersiapkan tim rescue untuk berangkat menuju lokasi kejadian. Pada pukul 15.15 kami memberangkatkan 1 unit tim rescue untuk menuju lokasi kejadian dengan menggunakan 1 unit rescue car tipe 2 beserta dengan 1 unit rubber boot serta peralatan pendukung lainnya menuju ke lokasi kejadian dengan radial 33 derajat arah timur dari kantor SAR Mamuju menuju lokasi kejadian. Adapun unsur tim SAR gabungan yang sudah bergabung yaitu dari Basarnas Mamuju, kemudian Polresta Mamuju, Kodim 1418 Mamuju, BPBD Mamuju, Tagana Mamuju, dan aparat Desa Kalepu serta masyarakat setempat. Kemudian tim tiba pada pukul 17.15 waktu Indonesia Tengah, itu waktu 2 jam perjalanan. Tim langsung berkoordinasi dengan instansi dan warga setempat untuk melaksanakan aksi operasi pencarian dan pertolongan. Selanjutnya, setelah dilakukan operasi pencarian, hingga pukul 18.00 itu hasil masih nihil. Nah, di mana tim SAR gabungan pada pukul 18.00 menghentikan sementara operasi pencarian yang dilakukan hari pertama dan akan dilanjutkan pada esok hari pada pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah. Demikian yang kami dapat laporkan. Petugas kepolisian dari Polres Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung kembali melakukan razia vaksin COVID-19 kepada sejumlah pengendara di Jalan Ahmad Yani. Satu persatu pengendara sepeda motor dan mobil diberhentikan oleh petugas. Pengemudi maupun penumpang tak luput dari pemeriksaan. Mereka diminta untuk menunjukkan bukti terkait vaksinasi. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Cepi Marlianto, jurnalis Bangka Pos yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Cepi. Halo rekan Dea. Rekan Cepi, silakan dengan laporan Anda bisa dijelaskan mengapa aparat kepolisian dari Polres Pangkal Pinang ini masih menggelar razia vaksinasi. Ya baik, memang tepatnya pada Sabtu malam kemarin, tanggal 25 Desember 2021, aparat kepolisian dari Polres Pangkal Pinang melakukan razia operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan disandingkan dengan operasi lilin menuding tahun 2021. Memang dalam kegiatan operasi tersebut, aparat kepolisian lebih menekankan kepada pelaksanaan vaksin COVID-19
Hal itu sebagai upaya memastikan masyarakat yang berpergian selama libur Natal dan Tahun Baru telah melakukan vaksinasi COVID-19. Memang saat pelaksanaan masih banyak didapati masyarakat Kota Pangkal Pinang yang belum melakukan vaksinasi. Begitu rekan Dea. Ada berapa orang saat itu yang terjaring razia vaksin? Dan selain itu apakah ada sanksi tilang bagi pelanggar lalu lintas? Ya baik. Memang dalam razia tersebut setidaknya aparat kepolisian berhasil menjaring sekitar 50 orang yang belum melakukan vaksinasi COVID-19 baik dosis pertama maupun dosis kedua. Selain itu memang petugas dari kepolisian terutama dari Satlantas Polres Pangkal Pinang juga melakukan razia kendaraan di mana memang saat razia operasi tersebut masih juga didapati beberapa pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, kemudian tidak melengkapi surat-surat kendaraan. Setidaknya ada sebanyak 27 kendaraan sepeda motor, di mana 8 diantaranya ditahan oleh aparat kepolisian karena pengemudi sendiri tidak dapat menunjukkan bukti ataupun surat-surat administrasi terkait kendaraan motor yang digunakan tersebut. Begitu rekan Dea. Ya, rekan Cepi, apakah ada informasi terkait razia vaksinasi ini hanya dilakukan hari itu saja ataukah masih sampai saat ini dan beberapa hari mendatang? Dan juga bisa Anda informasikan terkait capaian vaksinasi di Kota Pangkal Pinang. Silakan. Ya, baik. Memang untuk kegiatan operasi seperti itu, memang pihak kepolisian sendiri akan melakukan hingga menjelang pergantian tahun baru 2022 mendatang. Di mana dalam operasi tersebut juga pihak kepolisian bersama tim gabungan juga akan melakukan vaksinasi sekaligus melakukan pengamanan Natal dan Tahun Baru khususnya di wilayah Kota Pangkal Pinang. Untuk saat ini memang capaian vaksinasi di Kota Pangkal Pinang sendiri sudah mencapai sekitar 84% atau sekitar 142.493 orang dari target sasaran sebanyak 100.069.283 orang. Di mana itu untuk dosis pertama, kemudian untuk dosis kedua sendiri sudah mencapai sekitar 114.000. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Cepi dan Tribuners. Rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kepala Bagian Operasional Polres Pangkal Pinang, AKP Andri Eko Setiawan terkait razia ini. Kami tampilkan liputan lengkapnya. Kegiatan kita malam ini lebih fokus ke percepatan vaksin, ya. Jadi CB-nya atau cara bertindaknya kita melaksanakan razia gabungan, ya. Di sini juga ada personil dari Samata Polda. Kita laksanakan razia di jalan. Namun kita merazia kendaraan-kendaraan atau masyarakat yang belum melaksanakan vaksin. Kita tanyakan, ya. Apabila mereka sudah vaksin, buktinya mana? Apabila belum, kita arahkan untuk ke tenaga kesehatan untuk melaksanakan vaksin. Sebagian besar masyarakat kita sudah melaksanakan vaksin. Namun tetap masih ada beberapa juga masyarakat yang belum pernah melaksanakan vaksin sekali. Nah, inilah tujuan kita melaksanakan kegiatan razia vaksin. Di satu sisi kita juga melaksanakan razia vaksin, namun di satu sisi juga kita dari Satuan Personil Satlantas Polres Pangkal Pinang juga melakukan penegakan hukum terhadap pengendara-pengendara yang kiranya melakukan pelanggaran berat. Mungkin karena tidak dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor sama sekali, ya. Nah, itu mungkin bisa dilakukan penegakan hukum dengan tilang. Tribuners, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman mendatangi kediaman korban kecelakaan di Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selengkapnya seusai jeda berikut, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas. Anda masih menyaksikan live update, kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Satlantas Polresta Bogor Kota melakukan gerebek vaksinasi di Posko Protokol Kesehatan Operasi Lilin 2021 Polresta Bogor Kota di Simpang Terminal Baranang Siang, Kota Bogor, Jawa Barat. Puluhan pengguna angkutan umum yang sama sekali belum disuntik vaksin pun terjaring razia vaksinasi kali ini. Beberapa di antaranya ada yang mencoba menghindar dengan berpura-pura tidak mendengarkan ajakan petugas. Detail informasinya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Bogor, ada Lingga Arfian, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, Lingga. Iya, Dea. Silakan dengan informasi Anda, bisa diinformasikan kepada kami apa tujuan dari gerebek vaksin oleh jajaran Satlantas Polresta Bogor ini? Ya, Dea dan rekan-rekan Tribuners, menjelang perayaan tahun baru, Satgas COVID-19 Kota Bogor melalui Satlantas Polresta Bogor Kota dan petugas gabungan melaksanakan gerebek vaksinasi dengan melakukan razia vaksin di angkutan umum, terutama di bis antar kota maupun antar provinsi. Pelaksanaan itu juga dilaksanakan kepada para sopir angkutan umum, angkot, dan juga para penumpang. Tujuannya adalah untuk melakukan pendisiplinan masyarakat agar memang masyarakat disiplin untuk terus mematuhi protokol kesehatan dan menyiapkan aplikasi peduli lindungi untuk memberitahukan kepada petugas yang sedang berjaga bahwa mereka sudah divaksin. Dengan begitu ke depan
di beberapa kawasan wisata dan tempat-tempat keramaian pun akan diwajibkan menggunakan sertifikat vaksin ataupun pemeriksaan status vaksinasi seperti itu. Ya. Berdasarkan pantauan Anda saat razia ini, bagaimana saat itu respon dari mereka yang terjaring razia vaksin? Dan informasi yang saya dapatkan dan juga tadi sudah saya sempat singgung Lingga bahwa ada yang pura-pura tidak mendengar ajakan petugas. Iya, benar sekali. Beberapa penumpang yang memang ada jurusan dari Pelabuhan Ratu Bogor, ketika dia turun di stasiun di Terminal Baranang Siang, penumpang tersebut dipanggil oleh petugas karena memang penumpang tersebut belum melakukan vaksinasi. Ketika akan disuruh vaksin, ia pun sempat menghindar dan pura-pura tidak mendengar gitu, terus berjalan. Namun petugas yang berjaga dengan siap langsung memberikan sosialisasi bahwa vaksin itu aman dan tidak akan terjadi apa-apa gitu. Selanjutnya penumpang tersebut pun mau divaksinasi. Rupanya penumpang tersebut bukan tidak ingin divaksin, namun dia pun karena takut jarum suntik sehingga terus menghindari ajakan petugas. Bahkan ketika itu ketegangan pun sempat terjadi. Dia bilang petugas pun sempat bingung melakukan vaksin karena dia sempat memilih tangan kiri ataupun tangan kanan, namun akhirnya berhasil divaksin seperti itu, Dea. Baik, lalu apakah akan dilakukan terus sampai tahun baru mendatang razia vaksinasi ini? Iya, Dea, dan rekan-rekan Tribuners, rencananya razia ataupun gerbong vaksin ini akan terus dilaksanakan hingga tahun baru mendatang, karena untuk mengejar target capaian vaksinasi 100%. Saat ini juga ditambah lagi pelaksanaan vaksin anak di Kota Bogor terus digencarkan. Ke depan pemerintah Kota Bogor pun akan melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk menjaring mereka-mereka yang memang belum divaksin seperti itu, Dea. Baik, Tribuners, terkait razia vaksinasi ini rekan Lingga sudah melakukan wawancara bersama pihak terkait. Kami tampilkan liputan lengkapnya untuk Anda. Kenapa baru divaksin? Takut jarum. Takut. Terus gimana dengan adanya layanan vaksin ini seperti apa? Alhamdulillah. Baik. Mas, sekarang udah enak, vaksin sekarang. Jadi nggak begitu takut lagi lah sekarang jarum. nah, dengan adanya tempat layanan vaksin ini menurut Akang seperti apa? Ya, alhamdulillah ini. Waduh, kalau petugas sih belum bisa ngomong nih ya. Ini bagus atau gimana, Kang? Ya? Bagus atau bagus. gimana? Bagus. Untuk pelayanan masyarakat bagus. Akang sendiri pelaksanaan operasi lilin lodaya ini, jajaran Polresta Bogor Kota telah menggelar sebanyak 6 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan. Dan ini adalah pos induk, pos pelayanan di Baranang Siang. Dan kegiatan selama 2 hari ini kami berusaha untuk mendisiplinkan terkait dengan protokol kesehatan, dan salah satunya adalah kami melaksanakan pemeriksaan atau razia vaksin bagi penumpang transportasi umum, baik itu bis ataupun angkutan umum. Tadi terlihat beberapa penumpang angkutan umum itu belum divaksin dan juga belum menginstal aplikasi Peduli Lindungi, sehingga kegiatan ini kami tujukan untuk pengetatan secara protokol kesehatan maupun pelaksanaan vaksinasi. Untuk ganjil genap, kami sedang melihat situasi apabila nanti pukul 12 atau pukul 1 siang nanti terjadi kepadatan ataupun kerumunan yang tidak wajar, maka kami akan melaksanakan ganjil genap di titik ini. Ini adalah titik, barangkali ada titik untuk menuju ke lokasi wisata, yaitu di Kebun Raya. Sehingga ada tim kami yang secara mobile untuk memonitor kawasan SSA seputaran Kebun Raya. Apabila memang terdapat kepadatan di Surah Kencana dan sebagainya, tentunya kami akan melaksanakan rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi kepadatan ataupun kerumunan. Dan tadi malam pun kami telah mendisiplinkan tempat-tempat hiburan ataupun restoran, kafe pada pukul 00 sesuai dengan aturan daripada level 1 yang saat ini ada di Kota Bogor. Demikian. Oke, terima kasih. Siap. Pak Edi, Kenapa tadi baru divaksin? sempat terjaring operasi vaksin ya? Oh iya. Belum divaksin, Pak? Belum. Kenapa baru belum divaksin, Pak? Ya, tadinya sih rasa ada takut-takut dikit. Ternyata alhamdulillah vaksinnya nggak begitu, nggak sakit lah disuntiknya gitu. Oke. Enak, nggak terasa. Tapi sebelumnya sudah ada ajakan vaksin, Pak? Udah, cuma saya menghindar terus. Ternyata alhamdulillah. Ini vaksin yang keberapa jadinya? Pertama saya ini. Pak, sehari-hari pekerjaannya apa, Pak? Ini tadinya kan saya Sebagai apa, Pak?
di ngirim barang ke pabrik, bawa besi tua gitu. Oke, Bapak kerjanya sekarang sopir angkot atau apa? Pengen cari yang lebih dekat dari keluarga gitu. Nama Bapak Bawa siapa? angkot. Jadi supir angkot, Bapak? Iya deh. Beralih ke Provinsi Riau, ada kabar baik bagi masyarakat yang belum vaksin namun hendak berangkat dari Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru tidak perlu khawatir. Dan karena pengelola bandara kini bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Pekanbaru membuka sentra vaksin bagi penumpang. Calon penumpang bisa menjalani vaksin di dalam areal bandara dengan cukup memperlihatkan KTP dan tiket penerbangan. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan reporter dari Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Fernando. Oke, Dea, selamat siang. Selamat siang. Nando, bisa Anda informasikan detailnya proses layanan vaksin di bandara ini? Apakah khusus bagi calon penumpang saja atau umum juga bisa melakukan di sana? Oke, terima kasih Dea. Dari informasi yang diperoleh dari pihak Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, bahwa memang pihak bandara bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Pekanbaru yang berada di Bandara Sultan Syarif Qasim II menyediakan layanan bagi masyarakat, khususnya penumpang yang hendak berangkat melalui bandara tersebut ya. Jadi masyarakat yang belum vaksin nantinya bisa menjalani suntik vaksin di layanan tersebut. Mereka cukup menyerahkan KTP, tiket pesawat, dan juga mengikuti rangkaian protokol kesehatan yang ditetapkan di sana. Kemudian nantinya para calon penumpang tidak perlu kesulitan ketika mencari lokasi vaksinasi karena posisinya tidak jauh dari counter check-in maskapai sebelum memasuki ruang tunggu di ruang tunggu keberangkatan sebelum memasuki areal Bandara Sultan Syarif Qasim II tersebut, Dea. Untuk itu para calon penumpang nantinya tinggal mendaftar, menunjukkan KTP dan juga tiket pesawat. Kemudian petugas bakal melakukan pendataan. Setelah melakukan pendataan, nantinya ada petugas lainnya bakal memeriksa kondisi kesehatan calon penumpang. Ketika calon penumpang tersebut dinyatakan sehat, maka bisa mengikuti suntikan, bisa menjalani vaksinasi. Setelah menjalani vaksinasi, mereka harus menunggu sekitar 15 menit sampai 30 menit untuk menjalani observasi. Observasi ini guna memastikan tidak ada gangguan kesehatan pasca menjalani suntikan vaksin itu, begitu Dea. Ya, lalu Fernando, untuk calon penumpang yang baru melakukan vaksin dosis pertama, apakah boleh terbang langsung atau harus kembali melakukan vaksinasi dosis kedua? Dan juga bisa diinformasikan lagi terkait apa saja kelengkapan syarat naik pesawat? Oke, Dea, diinformasikan oleh pihak bandara SSK 2 pada kemarin Dea. Dan memang dari informasi yang diperoleh, salah satu syarat untuk penerbangan selama momen Natal dan Tahun Baru tahun ini dari Bandara Sultan Syarif Qasim II itu memang masyarakat wajib untuk menjalani suntikan vaksin sebanyak 2 dosis. Bagi yang memang belum menjalani suntik vaksin atau hanya baru 1 dosis, maka mereka yang belum sama sekali suntik vaksin, mereka bisa suntik vaksin di sana dan nantinya petugas akan memberikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan sudah menjalani suntik vaksin. Sedangkan yang mereka yang baru 1 kali, nantinya bisa tetap melapor ke sana. Nantinya petugas yang bakal menentukan apakah yang bersangkutan bisa menjalani vaksinasi kedua atau nanti setelah pulang dari lokasi tersebut, yang bersangkutan bakal menjalani suntikan vaksin lanjutan, Dea. Untuk syarat penerbangan sendiri, memang saat ini masyarakat penumpang yang hendak berangkat dari Bandara Sultan Syarif Qasim II, mereka hanya membawa bukti negatif rapid antigen 1 kali 24 jam dan juga syarat lainnya yaitu vaksinasi sebanyak 2 kali Dea.
Jadi memang syarat ini memang syarat utama. Walaupun demikian, bagi yang baru 1 kali menjalani suntikan vaksin, nantinya bisa mendatangi tempat pemeriksaan atau tempat vaksin tersebut sebelum nantinya melakukan check-in di maskapai tempat mereka bakal berangkat nantinya. Begitu, Dea. Baik, Fernando, terkait libur Natal dan Tahun Baru, dari pantauan Anda apakah terjadi peningkatan penumpang pesawat di Bandara SSK 2? Oke, Dea, dari informasi yang diperoleh dari pihak bandara sendiri, Bandara Sultan Syarif Qasim II, pihak pengelola memastikan bahwa memang terjadi lonjakan penumpang, Dea, memang cukup signifikan pada akhir tahun ini atau pada momen libur Natal yang juga bertepatan dengan libur akhir pekan pada pekan kemarin, ya. Dan kemarin lonjakan penumpang di kawasan itu terjadi 2 hari sebelum berlangsungnya perayaan Natal, yaitu sekitar tanggal 23 Desember. Saat itu jumlah penumpang di bandara tersebut mencapai 6.382 orang. Jumlah tersebut memang yang tertinggi dibanding selama catatan dari H-8 hingga hari H pada tanggal 25 Desember kemarin, ya. Kemudian pihak bandara menyatakan bahwa memang setelah momen Natal dan juga pada momen Natal kondisi jumlah penumpang kembali mengalami penurunan karena berkisar di angka jumlah penumpang 5.000 hingga 4.000 penumpang. Jadi memang untuk kondisinya masih fluktuatif sampai saat ini, namun pihak bandara tetap melakukan pengawasan dan mengantisipasi adanya lonjakan penumpang seperti pada 2 hari menjelang Natal nanti. Apalagi untuk pengawasan nantinya bakal dilakukan hingga tanggal 2 Januari mendatang. Begitu, Dea. Baik, Tribuners, terkait ini, rekan Nando sudah melakukan wawancara bersama Eksekutif General Manager Bandara SSK 2 Pekanbaru, Muhammad Hendra Irawan. Berikut liputan lengkapnya. Baik, menindaklanjuti instruksi Menteri Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, memang kami seluruh bandara diwajibkan untuk menyediakan fasilitas vaksinasi untuk mengakomodir kebutuhan sebagaimana disyaratkan penumpang yang terbaru sesuai dengan SI Kementerian Perhubungan nomor 111 tahun 2021 bahwa syarat perjalanan selama periode ditetapkan sebagai periode Nataru, yaitu dari tanggal 24 Desember hingga 2 Januari nanti disyaratkan harus telah melakukan vaksinasi 2 dosis. Jadi kami dengan dukungan penuh dari Kantor Kesehatan Pelabuhan 2, KKP kelas 2 Pekanbaru, kami tetap menyediakan sentra vaksinasi. Yang mana memang sesuai data, alhamdulillah sepanjang periode Nataru sendiri, terutama dalam dua hari kemarin mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu kebutuhannya meningkat hingga 52%. Yang tadi mungkin rata-rata harian yang kami catat sekitar 15 hingga 20 penumpang, saat kemarin melonjak hingga 40 penumpang setiap harinya. Siap, thank you. Aplikasi Peduli Lindungi mulai diterapkan di pintu masuk Pelabuhan Kayan 2 Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Dan calon penumpang wajib memiliki sebagai syarat perjalanan penumpang transportasi laut jenis speedboat menuju lokasi Bulungan dari 4 kabupaten 1 kota di Kaltara. Kabar selengkapnya akan disampaikan wartawan dari Tribun Kaltara. Ada rekan Georgie Santana Silalahi yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Georgie. Ya, halo Dea, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana berdasarkan pantauan Anda penerapan aplikasi Peduli Lindungi bagi para pelaku perjalanan transportasi speedboat di sana? Silakan. Baik, terima kasih Dea. Selamat siang Tribuners. Hari ini di Pelabuhan Kayan 2 Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara menerapkan layanan aplikasi Peduli Lindungi bagi para pelaku perjalanan yang datang dari 4 kabupaten 1 kota. Selain itu, di pelabuhan speedboat non-reguler, Kulteka pun juga sudah menerapkan aplikasi Peduli Lindungi dengan penjagaan ketat dari TNI Polri. Kemudian ada BPBD dan juga Dinas Kesehatan Bulungan. Yang patut diperhatikan
dipersiapkan oleh para pelaku perjalanan, yaitu adanya kesiapan kartu vaksin ataupun e-sertifikat vaksin di aplikasi Peduli Lindungi, dan juga sudah menjalankan tes antigen di apotik ataupun rumah sakit terdekat. Karena persyaratan perjalanan ini telah diatur oleh pemerintah pusat kepada Kementerian Kesehatan bahwa syarat utama ini adalah untuk melakukan perjalanan utama menggunakan transportasi publik. Diketahui menurut PLT BPD Bulungan Darmawan bahwa penumpang speedboat sudah cukup dimudahkan atau pengarahan yang ramah karena dipandu BPBD dan disub sekitar 2-3 orang petugas untuk memindai barcode, kemudian mengurus dokumentasi pelaku perjalanan yang ada di aplikasi Peduli Lindungi, kemudian adanya observasi dari Dinas Kesehatan Bulungan. Kemudian selain cepat dan mudah ini, Darmawan yakin penggunaan aplikasi ini bisa mengurangi interaksi langsung antara petugas dengan calon penumpang sehingga meminimalkan risiko penularan COVID-19 apabila ada satu pihak yang mungkin terpapar virus COVID. Dan aplikasi ini sangat membantu, dan juga rencananya Darmawan akan memberikan beberapa titik lagi yang belum dipasang barcode Peduli Lindungi, karena pihaknya meyakini ini juga ada menunggu konfirmasi dari Dinas Kesehatan Bulungan dan juga Kemenkes RI, yang dimana setiap 3 jam sekali akan diberlakukan update terbaru barcode dari Peduli Lindungi. Dan juga lebih lanjut, aplikasi Peduli Lindungi ini validasi digital akan mempercepat proses validasinya, akan tetap terjaga akuratan datanya, dan dipastikan untuk data-data penumpang pelaku perjalanan 4 kabupaten 1 kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara ini akan terjamin keaslian datanya dan tidak bakal diretas oleh pihak manapun. Dea. Iya, bisa Anda gambarkan kondisi terkini puncak arus mudik Nataru di Pelabuhan Sungai Kayan 2, Tanjung Selor, rekan Georgie? Ya, terima kasih Dea. Dari pantauan saya saat melihat papan informasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara per tanggal 26 Desember tadi itu mencatat ada sekitar 734 orang yang tiba ke Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dan keluar Kabupaten Bulungan itu ada 605 orang, yang dimana untuk data per tanggal 27 ini yang disampaikan Pak Darmawan akan kembali diupdate pada pukul 6 sore nanti, dan juga saat ini pihaknya pun masih berada di lokasi tempat pelabuhan Kayan 2, yang dimana untuk memantau dan juga melihat bagaimana kondisi terkini dan untuk penanganan lebih lanjut apabila ada yang belum memiliki kartu vaksin maupun belum vaksin dan juga belum melakukan tes swab antigen, itu bakal ditindaklanjut di lokasi tersebut. Dea. Ya, sejauh ini Georgie, apakah sudah ada temuan pelaku perjalanan yang belum memegang dokumen tes rapid ataupun vaksinasi? Ya betul Dea, tadi saya juga sudah menemukan 2 pelaku perjalanan yang belum memiliki surat dokumen tes rapid maupun belum juga melaksanakan vaksinasi yang dosis 1 maupun dosis 2, sehingga hal ini menjadi tugas utama para Dinas Kesehatan. Tadi sudah melakukan observasi yang mengatakan bahwa para penumpang ini berasal dari Tarakan yang akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur melalui jalur darat, yang dimana setelah dilakukan observasi 2 penumpang ini dinyatakan negatif COVID-19 dari hasil tes antigen, dan juga dilakukan pemberian vaksinasi pertama, dosis pertama, yaitu Sinovac. Mungkin itu dia yang bisa dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Georgie. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bulungan, Robi Zulfikar, selengkapnya.
Oke, untuk pelayanan di Kayan 2 beberapa hari ini peningkatan agak menurun mungkin di tahun lalu lah. Yang kedua, pelayanan untuk kesehatan yang tidak mempunyai vaksin minimal nanti kita antigen, biarpun dari berangkat ataupun dari kedatangan. Minimal bisa menunjukkan kartu vaksinnya atau dengan download aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kami himbau untuk warga Kaltara yang masuk ke Bulungan, kami harap untuk memperlihatkan kartu vaksin. Mungkin itu dari kami Satgas Kabupaten Bulungan. Terima kasih. Informasi berikutnya datang dari Sumatera Selatan. Capaian presentase vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Kabupaten Empat Lawang telah menembus angka 75%. Hal tersebut telah mencapai target yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Pemkab Empat Lawang. Pasalnya, kabupaten ini pernah menduduki posisi terendah kedua capaian vaksinasi COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Selengkapnya akan disampaikan rekan Tribun Sumsel, Sahri Ramadan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Sahri. Halo rekan Dea, halo juga pemirsa Tribun. Rekan Sahri, silakan dengan laporan Anda. Apa saja selama ini, sejauh ini upaya yang sudah dilakukan oleh Pemkab Empat Lawang untuk mengejar target 70% sebelumnya ini? Baiklah rekan Dea dan juga pemirsa Tribun. Untuk percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Empat Lawang dalam waktu beberapa minggu ini, itu dilakukan vaksinasi secara berkala. Vaksinasi hanya dilakukan di vaskes-vaskes terdekat ataupun RSUD, puskesmas, dan lain-lain. Sekarang itu untuk vaksinasi COVID-19 digencarkan hingga ke perkampungan. Bahkan itu petugas-petugas langsung mendatangi rumah-rumah warga, masuk ke perkampungan-perkampungan terkecil, yang dimana dari situ untuk warga yang memenuhi syarat untuk divaksin langsung diberikan vaksin. Begitu rekan Dea dan juga pemirsa. Baik, Sahri, dari pihak mana saja yang terlibat dalam percepatan vaksinasi khususnya di Kabupaten Empat Lawang ini? Baik rekan Dea dan juga pemirsa. Untuk percepatan vaksinasi yang dilakukan dalam beberapa waktu di belakangan ini oleh Pemkab Empat Lawang, bukan hanya petugas dari Dinas Kesehatan ataupun dari rumah sakit dan puskesmas. Pihak ini dibantu secara langsung oleh TNI, Polri, dan juga bahkan dalam waktu kemarin juga turun langsung dari Polda Sumsel dan juga Badan Intelijen Negara atau BIN. Begitu Dea dan juga pemirsa. Baik, bisa Anda laporkan juga terkait situasi terkini konfirmasi kasus infeksi COVID-19 di Kabupaten Empat Lawang yang terbaru? Baiklah rekan Dea dan juga pemirsa. Untuk Kabupaten Empat Lawang sendiri saat ini terhitung sejak tanggal 4 Desember itu tidak ada kasus atau 0 kasus, di mana bisa dikatakan sudah hampir 3 minggu lebih Empat Lawang tidak ada konfirmasi kasus baru infeksi COVID-19. Untuk keseluruhan sendiri sejak awal masa pandemi di Kabupaten Empat Lawang itu ada 381 kasus konfirmasi positif COVID-19, di mana dengan rincian itu 35 meninggal dan 341 sembuh. Begitu rekan Dea dan juga pemirsa. Baik, terima kasih rekan Sahri Ramadan untuk laporan Anda langsung dari Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman bersilaturahmi ke kediaman korban kecelakaan di Nagrek, Kabupaten Bandung pada hari ini Senin 27 Desember 2021. Kedatangan Jenderal Dudung menyusul adanya keterlibatan oknum TNI Angkatan Darat atas meninggalnya korban yang diketahui bernama Handi Saputra dan Salsabila. Bagaimana situasi dan apa saja yang dilakukan KSAD Dudung di sana? Reporter kami dari Tribun Jabar, Sidki Al-Ghifari akan menyampaikan selengkapnya. Halo rekan Sidki. Halo rekan Dea. Halo juga Sidki. Pemirsa di rumah. Baik Sidki, bisa Anda informasikan bagaimana tadi situasi dan juga kondisi saat kunjungan KSAD Dudung Abdurrahman ke rumah korban tabrakan di jalur Nagrek? Iya, baik Dea. Kunjungan tadi Jenderal
Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman ini juga sebagai kunjungan juga dilakukan ke korban yang ada di Bandung dan korban yang ada di Garut, yaitu kediaman Handi Saputra. Kunjungan Jenderal Dudung tersebut yakni sebagai bentuk bela sungkawa, terus takziah tentunya di rumah kediaman Handi, terus dilakukan juga tadi doa bersama, juga ada santunan kepada keluarga Handi Saputra di Garut ya. Memang tadi setelah santunan, setelah berdiskusi, ngobrol dengan keluarga, Jenderal Dudung juga melakukan doa bersama di makam Handi Saputra. Baik dia. Baik, Sidki, apa saja yang disampaikan KSAD dalam kunjungan tersebut? Yang disampaikan KSAD dalam kunjungan tersebut ya, yaitu tentunya meminta maaf kepada keluarga korban karena memang pelaku tabrak lari yang sebelumnya terjadi di Nagreg ini merupakan oknum dari TNI AD, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab dari TNI AD untuk menyantuni korban, juga untuk memberikan transparansi kepada keluarga korban, khususnya untuk proses hukum, karena memang sebelumnya keluarga korban ini ingin proses hukum terhadap 3 pelaku ini berjalan secara transparan ya. Baik ya. Soal proses hukum ketiga pelaku bagaimana untuk kelanjutannya, apakah sudah ada perkembangan, dan juga harapan orang tua korban dengan datangnya KSAD di sana bagaimana, Sidki? Ya, harapan memang agar 3 pelaku ini dihukum seadil-adilnya, berjalan transparan, dan saat ini pun 3 pelaku sedang ditahan di Pemdam Jaya dan sedang melakukan proses hukum tentunya. Nantinya proses hukum ini akan berjalan transparan menurut KSAD, dan ini untuk memberikan kepercayaan kepada publik, karena memang salah satu dari 3 pelaku ini oknum ini berpangkat kolonel yang bertugas di Gorontalo. Sekarang ketiganya sudah ada di Pemdam Jaya, sedang ditahan sementara untuk selanjutnya dilakukan proses hukum yang lebih lanjut. Baik dia. Baik, Sidki. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman selengkapnya. Dia merespon aja, dia minta maaf dari tadi kan tahu bapak-bapak semua kan, nah itulah, kalau saya nggak bisa mengucapkan kata-kata beliau tadi takut salah gitu ya. Harapan harapan keluarga mah cuman nggak banyak, nggak muluk-muluk, anak saya udah ada. Cuman kan di sini kan negeri hukum, saya minta dihukum seadil-adilnya aja. Itulah permintaan dari keluarga, nggak banyak permintaan apa-apa lagi. Gitu. Pak, sempat ada ini nggak Pak, santunan dari Jasara Harja, kan itu kecelakaan lalu lintas Pak? Alhamdulillah nyampe sekarang dari Jasara Harja belum ada yang ke rumah gitu. Kita juga caranya itu nggak tahu harus gimana gitu. Dari unit laka juga belum ada Pak? Unit laka udah kesini, cuman katanya ini kan aduh lupa lagi saya ngomongnya, takut salah juga ya. Intinya gitu? Intinya katanya belum ada santunan dari Jasara Harja karena si korban nggak meninggal. Nggak meninggal? Iya. Kalau yang satu kan yang perempuan meninggal di tempat. Gitu. Jadi sama sekali Pak ya? Jadi alasan karena belum meninggal ketika dini, iya, jadi tidak dapat bantuan itu Pak? Belum dapat bantuan dari Jasara Harja. Nah. Kalau santunan lain Pak tadi dari Pakasad nggak sih Pak? Dari Pakasad sudah tadi ada bantuan, terus dari Gorontalo juga udah ada bantuan. Itu alhamdulillah gitu. Pak, inginnya hukumannya seperti apa sih Pak kepada 3 pelaku ini Pak? Ketiga pelaku itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini saya
Kepala Staf Angkatan Darat melihat langsung dan berkunjung ke rumah duka dan sekaligus melihat makam dari korban yang tabrak lari oleh oknum anggota TNI Angkatan Darat. Tentunya Kepala Staf Angkatan Darat mengaturkan duka cita yang sangat mendalam, terutama meninggalnya 2 orang korban tersebut, dan selaku pembina kekuatan Kepala Staf Angkatan Darat tentunya akan bertanggung jawab, dan proses hukum berlanjut kepada oknum prajurit TNI Angkatan Darat yang terlibat. Dan saat ini mereka oknum tersebut sudah ditahan di terlibat dalam Jaya, dan saat ini dialihkan dari mereka satuan asalnya tersebut sudah. Kemudian TNI Angkatan Darat akan tunduk kepada supermasuk meninggalnya 2 orang korban tersebut, dan selaku pembina kekuatan Kepala Staf Angkatan Darat tentunya akan bertanggung jawab, dan proses hukum berlanjut kepada oknum prajurit TNI Angkatan Darat yang terlibat. Dan saat ini mereka oknum tersebut sudah ditahan di Pondam Jaya, sudah di. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Tribuners, jangan lupa untuk saksikan live update Tribun News berikutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.